warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua KKK kelas 5, seterusnya Bapak dan Ibu guru kelas 5 C Kecamatan 5 Koto Kampung Dadang. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan hingga kita dapat melaksanakan KKG hari ini. Terusnya, salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada pagi menjelang siang hari ini. Topik materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya merupakan topik yang sangat penting sekali bagi peserta didik kita di kelas. Kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang nyaman, yang aman, yang positif bagi kelas dan bagi lingkungan sekolah kita. Jadi topik pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Budaya positif yang mau diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya seperti ini. Tumbuh-tumbuhan yang dimiliki oleh seorang petani atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, petani itu hanya dapat menuntun. Begitu juga dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun program muridnya. Pendidik itu tidak bisa mengubah program, tapi hanya bisa menuntun program pada murid. Kemudian, seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi hama. Jadi hanya itu yang dapat dilakukan oleh petani. Seorang petani, kalau dia nanam padi, dia tidak akan bisa menumbuhkan padi itu menjadi jagung, tidak akan bisa. Maka seorang pendidik itu sama dengan halnya seorang guru, kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntut kodrat murid. Kita tidak bisa memaksa murid. Kita harus menuntut sesuai dengan karakteristik murid. Murid kalau dia bisa begitu, bisa. Jangan paksa dia dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya murid itu tidak bisa matematika, kita paksa dia, kita cerca dia, tidak akan bisa. Mungkin saja dia karakternya bisa bermain bola. Jadi setiap murid di kelas tidak akan sama karakternya. Jadi dia pasti berbeda-beda karakter murid kita. Jadi kita harus tahu apa karakter murid kita masing-masing. Terus kita apa? Tuntun karakter tersebut. Nah, untuk membangun sebuah budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman agar murid mampu berpikir dan bertindak mencipta dengan merdeka. Sekarang sudah dicanangkan merdeka belajar. Tidak ada lagi paksaan, memaksa murid, menghukum murid, mencerca murid, tidak boleh. Berikan kemerdekaan kepada murid itu dengan cara apa? Disiplin, yaitu disiplin yang positif. Nah, semuanya kalau kita berpikir selama ini kita mampu mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita, itu hanya ilusi saja. Apakah guru bisa mengontrol kemauan murid? Tidak, tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa mengontrol seseorang. Setiap murid punya tujuan tertentu dalam bertingkah laku. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi juga bahwa mengkritik murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi juga bahwa kita memberikan hadiah ke murid bisa bermanfaat. Itu semua hanya ilusi, hanya bertahan dalam jangka pendek. Kemudian ilusi juga bahwa seorang dewasa itu punya hak untuk memaksa.
Apakah murid bisa kita paksa? Tidak akan bisa. Kemudian, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kontrol yang bagaimana? Kontrol diri maksudnya, bukan mengontrol orang lain. Kalau teori stimulus respon, memberi stimulusnya guru, meresponnya murid. Apa yang terjadi? Kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Itu hanya bertahan sebentar saja mungkin. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap murid ketika perilaku buruk kita nilai dia salah. Tapi kalau teori kontrol melihat semua perilaku yang dilakukan murid pasti punya tujuan. Dia tidur di kelas pasti punya tujuan. Dia memukul temannya pasti punya tujuan. Itu yang mau kita pelajari. Jangan hanya kamu tidak boleh tidur, kamu tidak boleh memukul teman kamu tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Jangan hanya berkata seperti itu. Tapi timbulkan motivasi bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Bukan kita yang menyalahkan murid itu. Kalau kita selalu menyalahkan, maka dia akan dongkol kepada kita. Kemudian, ini apa makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Makna asalnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin positif yang dituntut di sini. Disiplin yang lahir dari motivasi intrinsik murid. Dia sadar tingkah laku yang bagaimana yang seharusnya dia kerjakan. Bukan kita yang menyalah-nyalahkan murid itu. Tanamkan kesadaran tingkah laku apa yang sesuai dengan peraturan yang kita miliki. Namun di budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita di sekolah biasanya kan menerapkan disiplin itu supaya di muridnya patuh, muridnya nurut, menegakkan peraturan. Bukan itu pengertian dari disiplin positif di sini. Nah, seseorang berperilaku atau murid berperilaku itu karena ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal. Mungkin dia berperilaku atau mentaati peraturan kita supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hanya itu saja. Dia mau buang sampah supaya tidak kena tegur misalnya. Dia mau duduk diam di kelas mungkin supaya guru tidak marah misalnya. Hanya menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Contoh, murid mau buang sampah supaya kita beri ujian mungkin, kita beri hadiah mungkin. Itu yang diharapkan murid, bukan kesadaran untuk membuang sampah. Nah, bagaimana dengan motivasi internal? Ini yang paling baik. Motivasinya bagaimana? Motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan menghindari hukuman, bukan mendapatkan hadiah. Itu yang dituntut dari kita sebagai guru, menumbuhkan motivasi internal dari diri murid. Jadi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Nah, Bapak Kedar Dewantara menjelaskan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai guru ajak anak untuk bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi dia yang memerintah dirinya sendiri, bukan kita yang memerintah dia. Timbul dari mana? Timbul dari motivasi intrinsiknya tadi. Dia sadar bahwa perilaku buang sampah sembarang itu tidak benar. Sampah harus dibuang ke tong sampah. Dia yang mikir sendiri, bukan perintah dari kita. Kalau perintah dari kita, itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita libur gimana? Mungkin guru lain yang masuk.
karena dia takut ke kita, makanya dia buang sampah ke tong sampah. Kalau kita ribut, dia kembali buang sampah sembarangan lagi. Jadi kalau motivasinya dari eksternal, tapi kalau dari internal dia sadar sendiri bahwa buang sampah dari tong sampah, maka itu akan bertahan lama pada dirinya. Lalu untuk menumbuhkan disiplin positif, disiplin yang memang tumbuh dari motivasi sendiri, maka terapkan yang namanya keyakinan. Bukan peraturan, tapi keyakinan. Ajak murid untuk yakin tentang sesuatu. Jadi dia punya nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan ini akan memotivasi murid secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Jadi dengan adanya keyakinan, murid akan tergerak menjalankan keyakinan itu tanpa harus kita atur-atur. Jadi kita bukan sebagai pengatur, tapi tanamkan atau tumbuhkan motivasi intrinsik dari murid kita. Ya, ini ciri-ciri keyakinan bersifat umum ya, dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan itu bukan kalimat larangan, dilarang buang sampah, dilarang ini, dilarang itu bukan. Tapi kalimatnya berupa kalimat positif. Contohnya menghargai orang lain, menghormati orang lain, komitmen, bersih dan segala macamnya. Pokoknya tidak ada kalimat yang negatif. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan keyakinan itu, kemudian semua warga kelas harus dapat berkontribusi untuk menjalankan keyakinan kelas itu. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Ini contoh-contohnya. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti itu keyakinan tentang tanggung jawab. Atau dilarang mengganggu orang lain, berarti itu keyakinan tentang menghormati orang lain. Jadi kalimat keyakinan itu berupa kalimat positif. Kalau peraturan biasanya berupa kalimat yang negatif. Dilarang, dilarang, jangan, jangan. Biasanya kalau anak dikatakan, hei, jangan kamu begitu, jangan kamu begini, pasti dia jongkok. Pasti itu. Ibu kok suka menelepin nasib, kan gitu. Jadi mulai kita tinggalkan tentang kalimat-kalimat yang negatif itu. Kemudian bagaimana prosedur membentuk keyakinan kelas? Begini caranya. Kita berkelas, misalnya punya murid 10, masing-masing murid itu kita minta pendapatnya. Jadi keyakinan lahir bukan dari kita guru, tapi dari siapa? Dari murid. Misalnya saya yakin buang sampah pada tempatnya, tulis di papan, suruh ditulis. Kemudian murid kedua keyakinannya apa? Misalnya saya yakin saya harus menghormati teman, tulis lagi sampai semuanya dapat giliran. Jadi keyakinan itu dari siapa? Ya dari murid, karena berasal dari dia. Kita hanya sebagai pemandu, sebagai penuntun saja. Kemudian setelah keyakinan itu terkumpul, kita buatkan dalam baik-baik di karton, mungkin kita tempel di dinding berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada murid yang dirugikan. Berarti kalau dia berkelahi, kita tanyakan, kamu dulu yakin tentang apa? Menghormati orang lain, Bu. Berarti kamu tidak dari keyakinan kamu dong. Ya, kita kembalikan keyakinannya. Bukan hanya memerintah. Sekarang ini murid tidak bisa lagi diperintah, tapi dekati dia. Jadilah guru yang profesional. Kemudian ini contoh keyakinan: hormat, bekerja atau diterima dan dimiliki. Ini berdasarkan keyakinan kelas saja. Nah, dalam menjalani keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, maka sesuatu harus terjadi. Kalau kita selama ini kan sering menjalani prinsip itu hukuman, hukum murid, atau berikan sanksi,
atau konsekuensi. Misalnya kalau dia terlambat, atau misalnya kalau kita hukumnya, misalnya buat keadaan ya nak, atau berdiri di koridor misalnya, itu hukuman namanya. Kalau sanksinya apa? Misalnya disuruh keluar, seperti itu. Tidak ada lagi seperti itu. Tapi berikan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu ajak murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau ada kasus murid di sekolah, jangan kita yang beri solusi. Sebaiknya kamu seperti ini, sebaiknya kamu seperti ini. Jangan, tidak boleh. Tapi siapa yang menyelesaikan? Dia yang sendiri. Dia yang berbuat salah, dia sendiri yang kita minta menyelesaikan permasalahannya itu. Jangan dari kita. Kalau dari kita, maka tidak akan bertahan lama. Coba lihat. Nah ini perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan pada murid pasti terjadi. Misalnya kita hukum dia keluar, kan menyakitkan hatinya. Atau kalau sanksi, sesuatu juga harus terjadi sesuai sanksi yang kita berikan. Kalau restitusi berupa pilihan, tanya dia, nah kamu kan melakukan ini, kamu maunya seperti apa? Itu bedanya. Kita yang ngomong itu jangan memerintah dia, nah kamu mau seperti apa? Bagaimana sebaiknya? Nah gitu. Dia, kenapa dia yang kita minta? Ini kasusnya. Ibu Anas guru kelas 2, dia dapat masalah. Muridnya kalau masuk kelas selalu berebut. Kemudian dia mau ketika masuk kelas muridnya itu mesti antri. Kemudian dia berinisiatif, siapa yang antri, yang rapi barisannya, dia beri stiker bintang. Setelah 1 minggu dia lihat ternyata cara ini efektif. Supaya apa? Supaya kalau kita rapi berbaris dikasih bintang oleh ibu guru, kan itu kenapa muridnya. Kebetulan si ibu Anas ini sakit. Kemudian apa jadi? Digantikan oleh guru lain. Ternyata ketika guru lain yang menggantikan, anak Bu Anas ini kembali ke seperti semula. Baci rabu itu masuk balik. Jadi ternyata hadiah tidaklah berjalan efektif. Si anak itu ketika dia rapi masuknya, ternyata dia hanya mengharapkan hadiah. Jadi kalau bapak ibu guru kelas 1 kan sering tuh memberi hadiah segala macamnya. Coba rubah caranya, tapi jangan langsung, secara berangsur-angsur. Sebab yang keyakinan ini tidak bisa langsung jadi, nggak bisa, tapi secara berangsur-angsur. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan ke murid, stiker bintang misalnya, kita beri permen, ya kita beri apalah penghargaannya, maka itu hanya berpengaruh jangka pendek saja. Jangka panjang tidak akan berlaku lagi. Kemudian itu akan menghukum murid yang tidak dapat hadiah. Pasti dia dongkol. Ibu tuh orang Mesir, kawan awak tapi dapat hadiah, ada. Nah, jadi akan menghukum murid yang tidak mendapat hadiah. Kemudian mengurangi ketepatan. Artinya murid itu mengerjakan sesuatu hanya untuk mengharapkan hadiah saja lagi, bukan melakukan sesuatu yang kita perintahkan ke dia. Lalu penghargaan tidak efektif akan merusak hubungan. Ini misalnya si A sama si B. Si A selalu diberi hadiah oleh bu guru. Pasti murid yang lain gimana? Ke si A ini iri, pasti akan membuli si A, pasti itu yang terjadi di kelas. Jadi memang hadiah itu ternyata tidaklah efektif kita terapkan. Nah ini murid kita berperilaku itu ketika kita bertanya, sebenarnya dia sedang punya kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan akan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Contoh, misalnya kalau murid suka mengambil bekal temannya, ada tak jenis seperti itu di sekolah?
suka mengambil bekal temannya atau jaga kawannya secara paksa. Kemudian tanya, kan kita bawa ke kantor ya, atau di kelas kita selesaikan kasusnya. Tanya, kalau dia itu mengatakan kalau perutnya lapar, berarti dia punya kebutuhan akan hidupnya karena perutnya lapar. Kalau dia menjawab karena menu yang diberikan ibunya itu ke ibu saja, berarti dia kebebasannya sedang direnggut. Kalau dia menjawab supaya teman-temannya memperhatikan dia, berarti dia sedang butuh kasih sayang. Itu. Kemudian kalau dia itu mengatakan, oh ketika teman saya marah-marah ke saya, habis lucu sih, nah gitu, berarti dia sedang membutuhkan penguasaan, begitu. Jadi ada beberapa kebutuhan yang hilang dari dirinya. Jadi kita jangan langsung memarahinya. Jadi setiap tingkah laku itu pasti ada tujuannya, ada penyebabnya. Kita teliti itu terlebih dahulu. Dan ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi ini kebutuhan yang direnggut adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu gurunya harus anggap dengan ini, jangan langsung memarahinya. Itu kebutuhannya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Apa yang hilang dari si anak ini? Kasih sayang dari gurunya. Makanya dia melakukan hal-hal yang lain. Jadi guru itu harus tanggap. Kalau si murid itu berbeda penampilannya, dia lihat siapa. Mungkin dia butuh sesuatu. Atau aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin itu aja. Berarti si guru harus memberikan pembelajaran yang bervariasi. Kalau murid itu bosan, mungkin dia mulai melakukan hal-hal yang mengganggu temannya mungkin. Jadi guru harus menyadari hal ini. Setiap murid punya kebutuhan yang 5 tadi. Nah, seorang guru punya 5 posisi kontrol. Dia tuh hukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling baik itu adalah posisi manajer. Ini dia. Kalau sebagai penghukum, guru biasanya berkata, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Itu guru yang berhukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, dia akan berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gitu. Jadi kasar ya, penghukum tadi. Kalau guru bertindak sebagai teman, dia akan mengatakan, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ketika si gurunya mengharapkan sesuatu kepada murid itu yang tidak tanya. Kalau dia tidak sebagai teman. Lalu sebagai pemantau guru itu, apa yang dikatakannya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau pemantau ini, si gurunya punya catatan peraturan dan murid harus mentaati peraturan itu. Tuh, yang paling baik yang mana? Yang manajer. Apa itu posisi manajer? Di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tingkah laku kalau dia melakukan kesalahan. Jadi guru itu menuntun murid memperbaiki kesalahannya. Apa yang katakannya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu berusaha memperbaikinya? Memperbaikinya seperti apa? Berarti dia bertanya ke murid untuk menyelesaikan masalah. Bukan guru yang menyelesaikan, tapi dia hanya menuntut dan si murid yang berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Posisi inilah yang paling baik kita sebagai guru ketika menangani kasus murid. Nah, apa cara yang paling baik menangani
kasus murid yaitu dengan cara restitusi namanya, bukan menghukum, bukan memberi konsekuensi, bukan, tapi restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang memperbaiki kesalahan adalah si murid, bukan si guru. Guru hanya menuntun saja. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi mengajak murid untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan berupa tawaran diberikan guru, bukan memaksa murid. Kemudian menuntun murid melihat sesuatu ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar murid, lalu berfokus pada karakter, lalu berfokus pada solusi, bukan menyalah-nyalahkan murid. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, ada beberapa tahap yang dijalani selama menjalankan restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan tadi yang telah dibuat. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas, si guru pasti bertanya, mengatakan setiap orang pasti berbuat salah. Tidak apa-apa nak, begitu. Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Jangan langsung marah ya, wah aku modeko. Alhamdulillah itu dah. Tapi tanya dia, nah tidak apa-apa kamu berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Itu gurunya. Proses yang kedua itu adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa, misalnya itu ditanyakan ke muridnya, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Lalu yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itu proses menjalankan restitusi. Nah, ini keterangan dari segitiga restitusi tadi. Jadi anak itu memang digugah hatinya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi ada 3 langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, artinya jangan menghakimi murid, tapi ajak dia supaya menyadari kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, misalnya ajak dia untuk menjemput kembali keyakinan yang telah ada pada dirinya, keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian menanyakan keyakinan ini sampailah nanti kepada penyelesaian masalah. Jadi itu langkah-langkah dari restitusi itu. Nah, contohnya begini, ada murid di kelas, misalnya dia duduk di belakang, di depannya ada temannya, dia duduk di belakang sehingga susah dia melakukan tulis karena mungkin terhalang oleh badan temannya. Kemudian dia geser lampu teman di depan sehingga jatuhlah botol minumnya. Si yang jatuh botol minumnya ini marah sehingga dia berkelahi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan guru langsung menghatik murid itu, tapi tanyakan dulu mengapa dia melakukan hal yang demikian. Jangan kita langsung menghakimi dengan cara yang yang tadi, yang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan tadi, dan menstabilkan identitas tadi. Jadi kita tidak boleh menghakimi murid. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin itulah materi tentang budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah, yang dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif memang disiplin yang tumbuh dari hati dan dari dalam diri murid itu sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Itu yang harus kita terapkan di kelas kita dan di sekolah kita pada umumnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.